Kalau ngemas, pamit undur diri ya teman-teman. Ranger Mas. pamit undur diri. Ya. Tipis-tipis sekali ya ternyata dengan nyaman karena adalah Link. Sempat berpikir, nah gini, alasannya coba alasannya. Kalau Pulung kan mapping. Lu apa aja alasannya tadi Ji, ngambil Roger? Rambi Roger, gue ini bakal gampang banget numbangin Fredo Kitty, Claim, Beatrix itu satu hit. Kalau iya. misalnya diadu damage, Diadu kalah. damage, iya pasti, Kalah. benar. Kalau gue alasannya Lancelot itu karena biar bisa mengincar ke arah belakang. Ya, Langsung, tadi. satu Langsung hit. satu hit. Sin ngebuka map. Tapi ternyata. Kalau Link kenapa? Kalau Link kenapa? Boleh dikasih tahu ke kita ya? Boleh nanti. Mungkin untuk Zeiss atau siapapun dari analis dari EVOS Esports ya tolong Textam, Gavi guys siapa ya boleh ya dikasih tahu karena penasaran aja. Betul sekali. Tapi balik lagi sih dengan Link yang dimiliki sekarang walaupun kita tahu tidak ada interval 15 detik yang nanti akan dimainkan dari non buff. Yes. Yang berarti ini 15 detik yang harus dimainkan sama EVOS Legends dari gameplay entah itu tarik ulur atau bahkan gameplay yang lebih safe, lebih mengarah ke area landing phase-nya. Di 5 menit awal berarti Versik tidak boleh tumbang sama sekali. Tadi banyak banget yang nanya ke gua Pak. Kenapa Pak? Bang kenapa sih hero baru nggak dimainin Beatrix maksudnya? Kalian tolong lihatlah brightness-nya diterangin dikit. Ini namanya apa? Kalau bukan Beatrix Tuta. Waduh. Itu nama saya, Batistuta. Kadang-kadang suka gemes nih sama saudara-saudara brother-brother gua yang di luar sana nih. Yuk EVOS fam dan juga para pendukung dari Gameplay Arrow of Rising Wolf di luar sana langsung aja ramein di kolom komen kita EVOS Roar ataupun Rising Wolf ya. Iya. Ramein dan ramein. Jangan lupa tancepin likes-nya juga. Kita bikin MPL Season 7 ini trending tiap minggunya teman-teman semua. Amin ya. Kita sambil menunggu bagaimana Land of Dawn untuk siap menyambut dari kedua tim ini beradu skill, beradu damage dan beradu taktikal Pak ya. Dan kita bakal langsung buktikan saja di sini di Ferry Verdi Atlas. Pak, Hah? ada lagi Pak nama yang disambung-sambungin masih Ferry loh. Verdi Atlas. Dadang roaming. Dadang roaming tuh now. Aduh. Ini ada salam dari Dava Akbar, salam untuk semua caster, semoga sehat selalu dan cepat nikah. Hah? Oh, wait. Ade. Ngapain? Ade. Nakal banget. Siapa yang ngajarin bocah kecil? Astaga. Ade, tolong. Cil, yang ngajarin yang kanan apa yang kiri, Cil? Cil, yang mana? Yang kanan, yang kiri, Cil? Yang kiri, yang kanan. Nah, langsung sorot ini, masuk kamera. Dadah dulu dong, dadah. Oh, udah mau mulai. Udah diampau sepertinya dan kita akan langsung masuk ke dalam in-game-nya. Nih yang jago-jago emang kukunya sepanjang semua ya, Jelly Iya. Boy, Percik, gitu-gitu. Tuh, iya adek Pulung ini memang lah deh. Gimana sih jari kita? Gue coba panjangin kuku kali ya, tapi jorok kalau gue. Kalau mereka pro player, gue Iya, dipakai buat yang lain. problem. Problem. Buat yang lain, bacotnya Ini. sembarangan. Oh ngupil, oh iya benar juga ya. Oke, coach sudah membuka headphone-nya, tandanya kita bakal masuk langsung ke Land of Dawn. Akankah perebutan Raja Hutan kali ini dimenangkan oleh Sang Macan Putih ataukah Sang Serigala langsung mengamuk-mengaung tiba-tiba di sana? Rek langsung dikejar begitu aja. Masih digigitin punggungnya. Begitu banyak sabetan-sabetan dari gigi dan juga kuku Kupa yang menghujam. Dang kupa. Tangdam Kupai. Kali ini Versik memilih untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Gila itu setupnya udah bagus Ada banget. Fredo udah di setup bersama Dan- dengan Luminaire iya. ya. Itu bener-bener kayak langsung di rotasi gitu gak sih? Kalau misalkan lewatnya ngasal, itu bakal langsung diambil asal-asalan. Clover kali ini berhadapan langsung oleh seorang super awat. Dan posisinya dari Genflix Arrow Wolf, mereka tercutting di top minion dari EVOS Anti-Mage. Dan bahkan terlalu jauh kalau menurut gua. Dia bisa mengganggu gerakan dan Rek hampir aja terforce blood dengan satu buff flame shot dari seorang 2 kali Clay. recall. Yap, ini dia sementara Persik berhasil untuk mendapatkan ke arah purple buff-nya. Pergi ke arah orange buff, ada satu Abyssal Arrow masih tidak mengenai ke arah siapapun. Untungnya tadi botol diganggu sama Anti-Mage. Jadi kerugiannya tidak terlalu di antara Genflix dan juga Aerof itu nggak terlalu ke Genflix. Kenapa? Rek 2 kali pulang. Yap. Genflix 1 kali dimundurin dari seorang botol yang sedikit terlambat mendapatkan purple buff. Ya, tapi ini kayaknya masih main-main aman dan mungkin sambil kita kasih tipis-tipis sedikit ya soal Beatrix ini. Karena biasanya banyak yang kebingungan untuk memilih senjata untuk Beatrixnya. Ya. Biasanya untuk melakukan split push itu mereka akan menyiapkan shotgun.
Oke. Kalau untuk poking clearing minion, mereka akan memainkan SMG dan juga Oke. nades-nya. Oke. Sniper biasanya untuk di mid game, kalau buat ngecek-ngecek bush. Waduh. Kayak gitu. Biar dicek ada orang atau enggak ya. Benar Tapi sekali. versi di sana menunjukkan seorang Dam Kupe ditumbangkan kebanggaan Clay bahkan kembali double kill. Tapi ternyata diamankan oleh seorang Luminaire. Dinasmi kami, versi kembali untuk mundur. Double kill didapatkan dan bahkan dua player harus hilang dari gameplay Shadow of 3 poin diamankan oleh tim EVOS Legends. Sang macan putih berhasil menerkap serigala-serigala kecil di depan sana. Di saat Versiknya sudah level 4, disitulah Mara Bahaya langsung menghujam tubuh dari Genflix Aerowolf. 3 orang menghilang sekaligus tanpa balas, Pak. Iya, itu dia permasalahannya. Bahkan Battle belum mendapatkan level 4-nya. Belum ada jalan becek dari Electro Final Blow. Dan membuat Link dari Versik berlenggang leha dengan Tempest of Blade-nya. Percaya diri tentunya untuk sekarang. Oke, bakal dipaksakan keadaan kali ini ada Retribution kah, tapi ternyata berhasil dari seorang botol. Lele, kartu RKT berhasil ditumbangkan gara-gara striker belakang Final Blow. Juga berhasil menumbangkan RKT yang berhasil ditumbangkan oleh tim Genflix Aerowolf. 1 poin pertama dari tim Genflix Aerowolf. Oke, sementara itu tertinggal di bagian belakang Luminernya masih bisa mengeluarkan Blade of There dan selamat untuk sekarang hampir saja terkena. Oh Lele, karena seorang Luminaire nggak bisa brilliance, masih sabar, malah dibalikin Darkening dengan flickernya. Ada Versing di sana, ternyata tiba-tiba dengan satu buah Tempest of Blade with win point dan Versing terlalu offside, masih berhasil mundur. Oh my god, wah ada play mechanic from Versing Ferdiansyah. Ini bocah macam apa? Jempol yang sangat mengerikan. Adek pulung sakti banget memang ya. Oke, tapi ternyata botol mencoba untuk mengusir suara RKT. Vanna Ball di belakang sana, super out, Sobria ditembak dengan SMG-nya. Berhasil ditembak dengan Bredet, langsung hilang dari RKT. Itu senjata udah kayak 2 tak gitu. Oke, Clover di Liatin belakang shotgun, sana, liatin damage shotgun-nya. terlalu besar. Tapi Clover langsung ada 1 buah crossbow, berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi ternyata Bodoh. Clover gak dapetin dari serang Fredo Kitty. Fredo Kitty pun gak berhasil menukarnya dengan Clover. Tapi di sisi lain, Versik dia langsung nge-backup. Versik langsung melakukan rotasi. Bahkan seorang botol yang ditekan habis-habisan oleh seorang Versik kali ini. Iya, 2-0-2 poin yang sudah didapatkan oleh Versik sampai ke jungle dari Genflix Aerowolf itu menjadi milik dari Versik. Iya, bahkan kalau misalkan melihat kayak gini Pak Pulung ya, battle-nya jadi nggak bebas. Iya Pak, battle-nya terkunci walaupun dia punya mobilitas yang tinggi itu. Bukan hanya itu aja. Purple-nya habis. Para pemain dari tim EVOS Legends kayaknya bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Botol. Botol udah punya 1 bar Retribution. Kayaknya Botol harus ngelakuin Purple Buff kalau dia punya Retri doang sih. Kalau enggak dia nggak bisa sih. Ya itu terlalu waste nggak sih? Iya. Takutnya bisa ada chance untuk pencuri juga, tapi Clover, why? Oh my god, Oh, Clover. dua hero di Pick off bawah. dari bottom lane. RKT di depan sana, ingat udah punya knockout strike. RKT mengganggu pergerakan dari Purple Buff yang membuat Versik bebas banget di arah bottom lane. Mencoba untuk melakukan fight. Bahkan Clay dan Dinasti Versik. di arah mid lane cuma clear minion saja. Tempest of Blade ke arah belakang menuju ke arah seorang Fredo Cutie. Dan Luminaire mencoba untuk membantu pergerakan. Super awat di sana. Gak boleh pulang tapi ternyata berhasil ditinggalkan. Gak Tempest of Blade, Versik berhasil tumbangin. 1 kali gocekan, Digocek. win force-nya. Dan bahkan masih bisa hidup dari seorang Versik. Sugar Magic Glider kali ini bisa menjadi salah satu head-to-head dari Sugar Albert Glider. Bocah ajaib, benar-benar bayi macan. Memberikan permainan yang sangat-sangat baik sekali, namun di bagian bawah mereka tadi udah berhasil untuk mendapatkan 1-1. Ini adalah hal yang sangat baik didapatkan oleh Genflix Aerowolf. Sementara di bagian atas, pertempuran antara Rinasmi dan juga Anti-Mage mungkin tiada habisnya. Sama-sama memiliki regen SP yang sangat tinggi. Kok tiba-tiba aku kayak kepikiran kalau seandainya ada fun match dan 1v1-nya Link, Albert sama Versik ya? Waduh. Oke, kita tunggu untuk MPL. Terima kasih. Dan itemnya silakan, Profesor. Wah, kok jadi begitu kata-katanya. Tapi untuk team fight ya, ini nah Luminaire sih. Luminaire kalau misalkan udah punya NOD, yang kelar adalah Rinasminya. Iya Pak. Rinasmi bakal kemakan habis-habisan. Dan Clover, dia 1 kali shotgun. Dipaksa begitu saja, tapi ternyata dia tahu weakness point-nya bakal hilang. Dan ternyata Dipaksa, Clover pecah. berhasil ditumbangkan begitu saja. Terlalu lagi. birai. Apis. Dengan birahi yang tinggi, membuat dia berhasil ditumbangkan begitu saja dengan mudah di arah bottom lane. Iya, karena seperti tadi nggak ada jalan lain lagi. Kalau dia balik arah, udah ada Benedetta yang menanti Tapi masih gitu. bisa, karena Benedetta-nya bukan execute kalau menurut gua. Tapi kali ini RKT coba untuk memukul mundur para pemain dari tim EVOS Legend. Udah bakal coba regroup kembali, tapi ternyata tidak.
Persik malah memilih untuk jalan-jalan. Iya, Versiksnya mau riding dulu lewat satu dinding ke dinding yang berbeda. Sementara itu di bagian tengah Luminar dengan Lunox masih Dia santuy. datang-datang dapat gold buff dong. Iya, Her. Maksud lo riding Sunmori Persiknya? Iya, tapi lewat dinding, Pak. Ya. Jalan-jalan di Lane of Dawn ya. Iya, Pak. Tapi ini nih, ini yang paling mengesalkan dari Uranus anti-match. Lihat bagaimana cara dia melakukan cutting minion dan bahkan mengganggu area jungle-nya. Buset, dimasukin ke dalam begitu dari satu buah final blow. Berasa juga untuk seorang anti-match. Rinasmi bakal mengganggu pergerakan. Tidak ada Tempest of Death di arah bottom lane. Super Awat kayaknya agak sedikit struggle. Berbanding terbalik dengan game yang kemarin, Super Awat bener-bener kewalahan. Meanwhile, anti-match kalau dipaksa satu buah Karate dan juga Soliter masih coba untuk diganggu pergerakannya. Anti-match pun sendiri masih bertahan dengan source skill yang diterima dia. Lagi-lagi kemungkinan besar dia akan menjadi sandbag dari tim EVOS Legends. Ya sudah pasti nih, Pak, dia bakal jadi sandbag-nya. Lihat dari tadi cuma muter-muter doang. Enchanted Talisman sekarang menjadi milik Rinasmi. Ada cooldown di sana, ada regen mana di sana. Pastinya late game makin akan pede sekali untuk penggunaan Blood O-nya. Oke, kali ini kita bakal tanya Profesor. Bakal coba dihajar Fredo Kitty, tapi ternyata dapat sana tergigit. Persiknya dapat Softlet untuk defensif. Hampir saja dia bisa tumbang. Tapi dia sadar tidak ada purple buff dari seorang Persik. Iya, Play hanya memanteng ini dari jauh, tapi ternyata Vitornya pergi ke arah yang berbeda. Udah ada satu Alecto final blow, tapi Rek perlahan tapi pasti udah mulai mendekat. Akankah dia masuk ke bagian dalam? Turtle-nya berhasil diambil oleh Battle. Selamat sudah untuk kali ini, tapi anti-match. Dia mundur ke bagian bawah, tapi Rek dan juga Persik ada di bagian tengah. Tapi ternyata anti-match-nya berhasil dihilangkan begitu saja. Oh my god, seorang anti-match yang kuat dan tinggi ternyata masih belum kuat menahan damage yang diterima oleh dia di arah bottom lane. Meanwhile di arah top lane, Persik bakal coba untuk mengawal pergerakan dari seorang Clover. Clover pun kayaknya bakal dikasih space dengan baik. Dan RKT, untuk kali ini RKT gak bermain. Dan Luminar di belakang sana, orang bilang coba ditahan. RKT bakal ditumbangin, dan berhasil ditumbangin satu. Luminar masih punya flicker. Rinasmi gak bolehin dia pergi, karena dia tahu udah gak ada orang bilang double kill. Diamankan oleh seorang Rinasmi. Rinasmi, sang serigala berkumis kali ini benar-benar bermain dengan luar biasa. Wow. Dominan Ice sekarang menjadi Dominan Ice bahkan. Iya, Pak, ini langsung aja one strike push sepertinya untuk bisa mendapatkan Kariner turretnya. Mulai masuk ke bagian bawah, sedikit lagi SP tersisa. Apakah Anti-Match bisa bertahan? Dapetin dua kali ini. Bahkan ada Persik, Clay gak boleh pulang. Maunya digoyang, di swap test dan killing spree. 4 player hilang dari Gaming Sarova. Ini bisa menjadi bencana untuk sang serigala. Wow, keunggulan sementara langsung dibalaskan dan dijawab oleh EVOS Legend. Kita balikin keadaannya. Karena tadi Persiknya bebas banget. Persiknya bebas, gak ada yang ngelawan. Karena semua damage sword skill sudah dikeluarkan begitu saja. Ini kita bakal lihat sedikit replaynya Profesor ya tuh. Ya, nah, Persiknya tunggu dulu. Dateng ya kan, terus dia tiba-tiba bener-bener bebas di belakang. Dan Clovernya juga gak ada yang bisa nyentuh. Walaupun udah ada satu buah Dominant Ice, tapi balik lagi. Kalau misalkan kita ngomongin masalah Clover, dia punya attack speed yang tinggi dan dia udah punya Demon Hunter Sword. Jadi kalau misalkan crossbow of tongue-nya nyala, tetap aja bakal menyusahkan. Luar biasa combo Wali itu ya. Satu lagi permasalahannya, nggak ada yang tebel dari tim Genflix. Iya. Nggak ada yang tebel sama sekali. Nggak ada yang tebel, bahkan Popolan Kupas sekalipun dia jadi support tidak setebel itu, bahkan Persik respect dengan Win of Nature-nya. Yap, Watt juga udah Watt langsung juga menggunakan Win of Nature-nya. Immobilize terjadi, Persik bisa bertahan, masih bisa lompat ke dinding, tempat di mana yang lain tidak bisa menggapainya. Sementara untuk Persik di bagian belakang, siapkah dia untuk langsung mencolok arah Rinasmi? Itu dia punggungnya, langsung dicolok begitu aja. Tapi tadi Persik pinter banget, dia nggak langsung menuju ke arah seorang Rinasmi, dia cari health dulu, Iya, dia Pak. cari HP dulu. Benar. Dan berhasil dapat darah, dia baru balik langsung ke Rinasmi. Tapi Clay lagi-lagi menggaruk RKT, akhir RKT sedikit kesal, Bang Otat kali ini pengen coba getuk seorang Clay-nya. Gak peduli apapun terjadi, dan Clay-nya yang malah lebih memilih untuk mundur. Iya, kalau sampai tadi Lele itu kena berakhir di atas piring bersama timun dia itu, Pak. Ya. Iya, bisa aja. Benar, sama satu buah ini ya. Sawi, Kol goreng. Kol bisa request lah ya. Ya, oke, tapi Clover bersama dengan para kawanan dari sang macan putih coba untuk mendapatkan lock yang pertama. Persik bakal coba datang, tapi Lele dari Clay berhasil dikenain begitu saja. Masih ada sebuah trap, masih bisa diterima damage-nya, ditahan begitu saja, dan Retribution bakal diamanin dengan cukup mudah. Iya, seperti itu. Lordnya berhasil didapatkan oleh EVOS Legend. Dari Gameplay walaupun harus pulang. Nah, ini dia itemnya, Prof. Berserker. Oh, ini udah komplit banget sih. Kalaupun emang Persik butuh cooldown reduction, dia tinggal jadiin satu Magic Shoes. Tapi menurut aku dia butuh Queen Swings.
dia harus respect juga sama damage dari Rinasmi. Apalagi sesaat lagi Rinasmi bisa saja mengamankan Winter Truncheon. Dia udah punya Queen One, dia udah punya 1 buah Clock of Destiny yang berarti damage-nya bakal multiple lagi. Dan dia pakai Queen One yang bisa dibilang bakal coba ditempel abis ya. Kalau misalnya dari Versik ataupun Luminaire dan Clover gak punya apa-apa. Karena kalau Rinasmi yang ngebuka, ini bakal wasting banget. Rinasmi adalah salah satu dealer damage yang cukup besar. Iya, Pak. Yang bisa mereka andalkan untuk saat ini, sementara. Oke, ini dia purple buff-nya akan menjadi milik dari Luminaire, enak banget. Akan ada cooldown di sana, sementara Clover kita lihat attack speed-nya sudah kenceng banget. Versik di bagian bawah menghilangkan 1 turret lagi. Grenade dikeluarkan begitu saja di arah top lane. Sudah ada baku hantam menuju ke arah inhibitor turret dari pemain tim Evil Legends. Final ball dikeluarkan, Meanwhile Versi mencoba mendapatkan seorang Clay. Tapi ternyata masih berhasil kabur dan berhasil menyelamatkan dirinya di arah bottom lane. Wow, masih bisa kabur dengan jarak dan juga SP dikit banget di bagian tengah. Ini dia Bestarnya udah mulai dihabok-habok. Reknya menampol ke bagian depan, tapi Luminaire masih bisa kabur. Anti-Master tinggal sendirian. Selamatkah dia? Coba kita lihat sesaat lagi dan masih bisa Masih selamat. Karena nggak ada ini bisa tarik dari bottom lane. Bahkan nanti Master gigit begitu saja oleh seorang Fredo Kitu. Dan nggak ada yang berani sama sekali mendekat. Karena mendekat ke arah anti-match itu tandanya menyalakan tanda bahaya untuk EVOS Legends. NOD diambil oleh Clay, Profesor. Ya ini kalau misalkan aku boleh jujur, Rinasmi juga sebenarnya butuh banget NOD-nya sih. Karena kalau misalkan dia mau 1v1 sama anti-match, mau tidak mau dia harus meng-life drain dari regen HP yang dimiliki sama anti-match. Lihat bagaimana anti-match memporak-porandakan ini depannya. Segala skill yang keluar dari Genfix Arrow Wolf, itu kayak cuma ngambil HP-nya berapa persen. Dan bukan hanya itu doang sih. Kalau gue lihat dari tim Genflex Arrow, mereka bertahan dengan cukup luar biasa. Dan bahkan dengan 10 poin yang didapatkan dari kedua belah tim ini tandanya Genflex, sang serigala nggak mau tunduk begitu aja dari sang macan putih. Iya, di dalam hutan yang sama pastinya ada area-area yang sudah terbaik. Tapi mereka... RKT di depan sana, Clay lagi-lagi tertusuk. Baru dengan Deviant Sword-nya, Watt yang coba diganggu pergerakannya. Tapi ternyata ada 1 buah Queen Swings yang nyala dari seorang Versik. Gak ada Queen Swing untuk 1 menit ke depan. Fredo Kitty sekaratul maut, dibalikan keadaannya. Clover sekaratul dan paket Tempest Sobat dikeluarkan untuk defensif seorang Versik. Wow, reknya di bagian belakang masih bisa menahan sedikit, tapi anti-match kembali menjadi sandbag, mendorong mundur pemain-pemain dari Genflex Arrow Wolf. Balik lagi pasif permainan. Mirip link gua lihat-lihat. Wow. Kenapa tiba-tiba jadi sumringah kalian berdua? Ada Wow. apa? Saya kan cuma kata-kata kecil dong. Sering. Waduh, mau ditusuk pakai Rahang antum mau dibikin tremor apa gimana ya? ya? Mohon maaf. Iya, ya. Maksudnya Kalau ngomong suka ngasal. Tarik lagi ucapan itu tolong kalau ya. misalnya gua kabur tuh cepet gua Oh, Versik. kalau kabur. Sampai pakai ultimate gitu ya. Iya, Pas kabur. nyerang bingung. Bisa kabur gak bisa menyerang. Kalau link saya gitu, link saya defensif doang ya. Cukup untuk nge-trigger ulti saja, tapi ada top lane sana. Ada Lele dan catat. Didapatkan begitu saja bermain dari tim Evil saja. Dan masih ada cross bawah yang keluar dari seorang Clover. Clovernya berhasil tumbang oleh Rinasmi. Odo 2, sang macan putih udah hilang. Tapi dari Fredo Kitty masih coba dipasangkan. Dari KT Buying Time masih terlalu kuat. Masih belum juga belakang, tapi Luminaire membalikkan keadaannya super awat. Hampir saya ditumbangin. Tapi masih bisa bertahan. Order Billions sudah gak ada lagi. Luminaire pun tumbang. 3 macan putih diterkam serigala. Dicabik-cabik dari top lane. Wow, masuk ke dalam wilayah pertahanan Genflex Arrow Wolf. Ini dia macan putih di dalam sebuah hutan, langsung ditangkap, langsung dikeroyok. Tapi timingnya Pak, awatnya masih bisa survive. Sementara ketika udah ada Order Billions, tapi ternyata damage dari Rinasmi udah masuk duluan. Oke, tapi anti-match di sana mencoba untuk buying time. Shotgun. Begitu saja, shotgun dibuka. Sakit ada banget Lele di dari spot seorang itu. anti-match. Bakal sakit banget, tapi RKT menuju ke arah Snauta Strike. Bakal sana dengan Final Blow. Sakit dan ternyata Rex tumbang. Mati ada 1 buah retribusi dari seorang botol. Dan ternyata diamanin tanpa basa-basi dari EVOS Legends. Kehilangan Lordnya, yang bahkan bisa kita bilang Lordnya sudah bisa diamankan, Lordnya bisa dia secure dengan aman, tapi karena 1 Lele di arah top lane, siapa yang suka makan Lele di sini? Tolong langsung angkat tangan, tadi itu momennya pas banget Pak. Tempest Oblate pas mendarat, Lele Pak. Pas landing yang jadi juru parkir dari pesawatnya itu Lele. Tapi melihat Rinasmi juga sebenarnya jadi baitnya sebenarnya dari awal. Rinasmi sengaja narik ulur, dia tahu dia punya Winter. Walaupun dia ditargetin dengan crossbow of tank, tapi it's okay. Dia nyala bloodout-nya. Jadi dia dapat dispel fame yang dia butuhkan, dan kali ini udah ada Holy Crystal serta 1 buah potion. Magical potion yang ini nantinya 1 kali salam tempel dari Floating Blood bisa bye-bye juga. Antara Versik atau Clovernya yang harus lebih berhati-hati. Clover sih, Clover. Versik tuh masih bisa goyang kiri kanan, goyang kiri kanan. Masih bisa jiggle. Versik pengen ngelakuin cutting minion.
Versik mencoba untuk melakukan satu Versik. backstep kah dari tim EVOS Legends? Yap, ini dia. Mid-nya kayaknya dipotong. Iya, minta dipotong. Persik. Weh, iya, Iya. satu wave di area mid udah langsung dipotong, di bagian bawah sepertinya masih terlepas begitu aja. Tapi di atas sana, apa yang akan terjadi sesaat lagi? Oke, jarak bottom lane. Ini bisa tarik, bakal coba dikekat begitu saja. Tapi ada Lele, order beres bahasa digunakan. Tapi langsung menuju ke arah belakang dari Dam Kupa. Oh, flame shot berhasil mengenai seorang Luminar dan gak numbangin. Dia kena, tapi gak tumbangin. Tapi Versi dapat soblet ke arah belakang. Akan baru coba dapat dijemput. Tapi ada satu buah Deviation. Ditempel oleh Rinasmi dan bahkan dengan satu buah flicker. Memaksa keadaan. Sang macan putih, bayi macan ditumbangin untuk kedua kalinya. Yoi, tapi Anti-Max mau mendapatkan sebuah gangguan. Mereka masih bisa mempertahankan. Masih ada satu inner turret di bagian tengah, tapi bagian atas udah menghilang di bagian bawah pun langsung diharus begitu aja. Sedikit lagi, beberapa player dari Genflix bisa merangsek masuk ke dalam area pertahanan. Sang serigala kali ini bakal coba melanglang Rinasmi langsung ke arah belakang. Lihat dari kesentuh ada seorang Clover. Clover yang belum dikeluarkan, tapi Winter Nature udah keluar. Winter terancam menuju ke arah seorang Botol. Botol menerima semua damage-nya, tapi Selena masih udah banget salah dimake. Dan ini bencana untuk EVOS Legends. Ini bencana. Mereka kehilangan 2 playernya. Bahkan 5 player dari tim Genflix Arrow masih bertahan di depan sana. Tergigit Luminernya. Ada seorang Dam Kupa, gak berhasil ditumbangin. Tapi dengan satu buah trap langsung hilang tergigit begitu saja. Wow, bahkan Dan Immortal Immortal belum pecah loh. Satu hit terakhir ini dia. Rinasmi sustain banget dia sendirian di bagian depan. Gila, Genflix Arrow memang kehilangan 2 inhibitor turret. Tapi EVOS Legends kehilangan 3 inhibitor turret. Ini benar-benar pertukaran yang sangat tidak adil bagi teman-teman dari EVOS Legends. Mereka harus benar-benar mempertahankan high ground terlebih dahulu. Jangan sampai mereka mungkin kayak sedikit terpick off satu persatu kayak tadi. Kena lele, dan itu yang malah jadi ancaman terbesar bagi EVOS Legends. Dan ternyata di hutan Land of Dawn hari ini, sang serigala melonglong di game yang pertama. Memperebutkan bukit tertinggi di dalam sebuah hutan untuk bisa menggaungkan namanya. Yes, tapi sang macan putih masih bertahan dan ini dia. Head to head antara jungler di posisi yang kedua dan juga di posisi yang ketujuh. Benar sekali, tapi jangan lupakan juga bahwa untuk dari kill participation, seperti yang sudah kita lihat di sini, berbeda 2% saja yang membuktikan bahwa Battle lebih sering join team fight besar. Timbang Persik yang memang mendapatkan poin-poin kill, bahkan bisa melakukan solo kill. Alright, bukan hanya begitu saja, para pemain dari tim EVOS Legends gak boleh sendiri-sendiri. Kali ini tergigit dari Pakuitonya, memilih untuk mundur dari RKD Fredo Kitty, bahkan coba untuk menggigit dengan saham-saham kupanya. Di bagian kemarin, kill! Ada abang, langsung balik lagi ke pelukan Popol. Persik bakal coba mundur terlebih dahulu, dipaksakan keadaan dari purple buff-nya. Ingat, Link tanpa blue buff, bagaikan aku tanpa kamu. Benedetta tanpa blue buff, Bagaikan dia tanpa aku. masih bisa. Sama yang sekarang. Masih ada dia. Masih ada di sana. Kita tunggu, ku tunggu jodohmu. Ku tunggu jodohmu, ku tunggu singlemu maksudnya. Kan ada lagunya kalau lagu ku tunggu jandamu. Iya, Ku tunggu singlemu. benar Bapak. Ya, ini Anti-Max di bagian tengah juga harus menghadapi Rinasmi. Capek banget lihat ya, darah Tuh, Rinasmi tuh, nggak lihat. berkurang-kurang loh. Itu Malah yang aku Uranusnya bilang habis. kayak Rinasmi bisa aja bikin Necklace of Durance. Biar apa? Biar 1v1 sama anti-match-nya lebih mantap lagi. Yoi. Objektifnya bukan Diambil. anti-match. Bukan. Tapi objektifnya bukan anti-match. Bukan. Objektifnya Clover dan juga Versik. Itu Tapi tuh cuma bahkan Versik di kiting. sana sakaratul maut. Lihat, hampir awas. saja bisa ditumbangin. Luminar di depan, seorang diri. Tidak ada yang mengcover sama sekali. Mencoba dijemput Wah. oleh seorang Clover. RKT pun masih di sana. Tapi Clay sadar diri. Dia kalau maksa ke arah seorang Luminar, yang ada bakal menjadi petaka. Wow, ini mendadak dari EVOS Legend pun mereka bisa langsung membuat sebuah Iya perimeter. Ada satu abyssal road aja langsung connect ke bagian depan. Namun Oh. Persik namun B kali ini bisa mendapatkan RKT rewardnya. nya lihat 40 kena konstrak dikeluarkan. Rinasmi-nya bakal coba untuk mengisap menuju ke arah belakang Versik. Dan lihat langsung ada satu tempat bersama dengan retribution yang baik dari seorang Versik save the day. Versik berhasil mendapatkan satu buah lot yang bahkan dan teammate hampir tertinggal. Mengorbankan jiwa dan raga dari seorang Bang Tato. Ini kita lihat muka seram Tatoan, tapi hatinya tulus untuk para kawan-kawannya. Ya ampun, Immobilize. Anti-Max kali dia tertangkap dari Genflix Iron menyisakan 3 player no. aja dan Oh juga no. ada satu Oh Lord. no. Lord Oh muncul, no. Lord muncul. Lord muncul Satu, kali ini. dua, Dan lihat, 3. masih coba digigit begitu saja. Gak bisa kembali keadaan dan Luminar hampir saja ditumbang oleh seorang botol. Masih selamat dengan Order Brilliant. Lebih sabar dengan Final Flow. Karena belakang dari Versik juga gak memaksakan keadaan. Rinasmi menggocek seorang Clover. Bahkan shutdown didapatkan sang bayi
Macan nggak mau ngelepasin bayi serigala begitu saja. Wow, mendadak dari sebuah dinding. Dia lompat, dia patahkan, dia putuskan sayap yang dimiliki oleh Elis. Tapi bukan hanya itu Pak Pulu. Kali ini sama-sama dua yang ditumbangin. Tapi posisi lebih diuntungkan dari tim EVOS Legends karena mereka bersama dengan Bapak Lordi yang terhormat. Benar sekali, sementara Clay tertinggal sendirian. Akankah dia bisa bertahan? Ini lihat aja, tapi Versik sedikit lagi SP Tristan. Walaupun dia punya Immortal, tapi setidaknya lihat energinya. Cepet banget habis. Dan dia butuh jungle, dia butuh minion, dia butuh darah. Super Al Supriyadi mencoba untuk menahan satu buah Lord yang terhormat. Tapi ternyata sebelum Lordnya mengamuk di arah mid lane sudah ditumbangkan begitu saja. Tergigit dari seorang Clover, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Shutdown didapatkan seorang Luminaire, tapi terjadi serangan pada blocker Luminaire juga harus ditukarkan. RKT darahnya benar-benar langsung terhisap. Langsung habis begitu aja lewat Alecto Final Blow tadinya. Alecto Final Blow atau jalan becek yang memberikan efek slow yang sangat mematikan, ditambah dengan damage deal-nya cukup tinggi. Apalagi kita tahu sendiri bahwa Battle sebagai jungler tentu akan membuat ke arah damage dealer. Sementara damage deal tertinggi jatuh kepada Clay dengan 103.000. Yang ini artinya bisa jadi untuk beberapa menit ke depan jangan sampai terkena trap dari Selena karena impactnya sangat tinggi. Untuk Lord, ya kita bisa akui bahwa Retribution ini bukan kaleng-kaleng. Di mana momentum yang tepat ketika lagi Tempest of Blade dan damage deal-nya cukup. Bahkan kalkulasinya tidak miss sama sekali dari seorang Versik. Makin penasaran. El Clasico leg kedua. Adu Retribution. Adu Link. Tuh ya, tolong kreatif ya. Itu mungkin bisa jadi highlight ya. Ajang adu Retribution. Iya. Siapakah yang retrinya Retri Warkup? Ada Battle of Retri. The Battle of Retribution. Buset ya. Gila dua-duanya tangannya strat kayak gitu banget. Jago banget ya seperti era 40. Gara bottom lane. Sorry bro. Apa itu? Auto click. Didiemin aja. Keluar sendiri. Oh, pasif. Pasif Persik sama Albert maksudnya. Tapi kali ini anti-fate bakal coba untuk membaik tapi begitu saja. RKT sampai bikin Malefic Roar. Wow. Malefic Roar untuk seorang tanker Profesor, apa yang terjadi? Ini kayaknya untuk menumbangkan atau bahkan nantinya bakal melakukan push ke arah base-nya langsung. Atau bahkan jangan-jangan mereka ingin meluncurkan plan B. Plan B adalah tabrak turret gaming. Tabrak turret Tapi gaming. kalau gua nggak setuju. Kenapa? Karena Beatrix dan juga satu buah Benedetta yang bakal bisa clear minion ataupun memberikan damage burst yang banyak ketika dari tim EVOS Legends Macan Putih berdekatan. Waduh, ini lagi nih mode SMG-nya nih. Oh ini SMG kalau ini. Kalau jalannya begini. Kita lihat dari jalannya aja. Jalannya beda-beda. Jalannya beda-beda soalnya. Kalau ngeliat dari barnya kemarin tergocek. Shotgun. Iya, shotgunnya soalnya barnya 5. Terus juga kalau misalkan ini dari item ya, aku boleh jujur sih bakal penasaran banget sama. Oh enggak, diganti ya berarti ya. Rinasmi nggak ganti sama sekali itemnya. Rinasmi nggak berganti sama sekali. Karena dia pengen memantapkan dan mementaskan diri menuju ke arah seorang Clover dan juga Versi. Tergigit begitu saja dari seorang Luminaire. Lalu coba mundur terlebih dahulu. Mencari buying time karena Lord yang terhormat sudah hadir kembali di Land of Dawn. Ini hati-hati sama Luminaire sih. Dia megang Winter dan dia duitnya nggak diapa-apain. Jangan dia mau bikin Immortal. Tapi ternyata... Jadi pas habis Winter dia tumbang. Sebelum dia tumbang dia bakal Immortal. Oh, tapi ada satu lagi Profesor kami yang terhormat. Kali ini Purple Buff-nya diamanin. Anti-Max terkena dengan Immobiles. Masih ada Purify yang ditahan. Nggak panik. Beda banget cara mainnya dengan kita para publik. Tapi para pemain dari tim EVOS Legends di top lane sana coba untuk mendapatkan satu Bapak Lord yang terhormat. Rinasmi kayaknya nggak bakal bisa masuk. Rinasmi kalau masuk ini bakal bisa menjadi bencana. Kelele sudah dibuka begitu saja. Ada Clover di belakang sana. Red Kitty hati-hati, satu weakness point lagi membuka seorang Clover dan bakal bisa membuat Clover terbang. Yoi, sementara Linknya menunggu sedikit lagi, tapi harus ke reset. Sayang banget. Sementara Clay-nya pun langsung menghilang. Ini dia pertarungannya akan pecah sesaat ternyata lagi. itu adalah baiting yang membuat 1 poin atas tim Genfix Sarawak. Bahkan Red Kitty kehilangan immortality-nya. Rinasmi di depan sana seorang diri. Ada Winter Truncheon, tapi ternyata Rinasmi Sakaratul Maut dibalikin kadannya. Oh my god. Wah, ada play from Rinasmi, tapi sayang sekali. Dia hampir saja bisa menumbangkan dan masih bisa selamat dari seorang Versik. Itu dia Versi masih selamat, tapi Clovernya di bagian tengah. Anti-Match akan dikejar habis-habisan. Sedikit lagi Wattnya di bagian belakang sangat bernafsu untuk bisa memberikan damage tambahan. Versik, bisakah engkau melindungi base ini? Ini bisa menjadi bencana, tapi RKT sudah kembali hadir ke Land of Dawn. Red Kitty bisa-bisanya recall di tengah sana. Bersama dengan Watt dan juga Rinasmi yang bakal meng-cutting minion
minion dari EVOS Legends. Oh my god, tepuk tangan dulu untuk permainan yang luar biasa hari ini. Luar biasa, perebutan raja hutan benar-benar dari sang macan putih nggak mau ngelepasin begitu saja. Bahkan serigala yang tiba-tiba datang ke hutan mencobak-cabik para EVOS Legends. Mencobak-cabik, mengobrak-abrik rumah tangga dari kedua belah tim tentunya. Karena dari bagian jungle-nya lagi akan selalu dirusuhin. Bahkan untuk Lord kali ini mungkin akan ada pertukaran, tapi kita belum melihat pergerakan dari Versik-nya. Oke, tapi Rinaski Versik udah hadir. 2 kali membuat EVOS Legends kelimpungan. Langsung ada final blow dengan Retribution. Siapa yang mengamankannya? Kita lihat Retribution-nya diamankan oleh Genflix Arrowwolf. Retribution yang bagus diamankan oleh seorang botol dan versi kali ini tertinggal. Kenapa tadi aku bilang Genflix Arrowwolf? Karena tadi Lordnya 1:2 dan sekarang menjadi 2:2. Iya, benar banget. Aku juga nggak lihat dari situ, aku nunggu yang atas. Iya. Karena tidak ada tulisan Tenang. Lord has been slain. Tenang, tidak ada kecantikan dia yang mengganggu aku hari ini. Oke, kemarin kita terganggu kecantikan. Terganggu kita. Iya, tenang. Kemarin salah lihat. Kemarin selalu lihat soalnya Pak. Bukan flame shot. Sekarang terlihat nih. Tenang, ini profesor gue matanya dibengkek. Udah pasti kelihatan semua begini. Sakit Pak. Tapi botol, bakal coba one by one situation. Sang bayi serigala akan melawan seorang bayi macan. Bakal coba tergigit begitu saja, tapi ternyata Deviant Sword ke arah belakang. 40. Lihat, ini udah ada satu buah. Bapak Lord dan terhormat sudah mulai masuk ke arah ini. Bitter dari para pemain dari tim EVOS Legends. Meanwhile ada Clyde di depan sana. Ada Luminous sekarang masuk. Ada Brilliant sudah harus keluarga. Rinasmi belum masuk. Tapi lihat, di sini satu hilang. Clover sudah hilang. Gak ada bisa meng-cover. Versigis kami. Tapi DPS terlalu besar. Gak bisa dilawan. Sang serigala udah mulai masuk. Tergigit begitu saja. Ini bencana. EVOS Legends, sang macan putih tercabik-cabik di game yang pertama. Ada yang lihat gak?